satu agenda kita, yaitu ngaji online di pagi kali ini yang ke-39. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para penerus perjuangannya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita telah mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin jamaah ngaji online yang ke-39, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, ngaji online kita mengambil tema pendekatan spiritual sebagai solusi atas problematika umat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Anda Sumiatun, MPDI. Beliau adalah pengurus Yayasan Al-Islam, juga dosen STPI, yang juga pengurus pesantren Darul Faroh, pesantren mahasiswa kita. Nah, acara pada pagi hari ini berjalan sebagaimana biasa. Yang pertama kita buka, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan tadarus, kemudian pukul 6:10 sampai 6:45 kajian inti, kemudian 6:45 sampai 6:55 diskusi, kemudian pukul 7 penutup. Mari bersama-sama kita buka kajian online dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah sholihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya kita akan tadarus surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Shadaqallahul azim. Saya akan bacakan terjemahnya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian pembacaan surat Al-Asr bersama terjemahannya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan masuk kepada acara inti, yaitu temanya pendekatan spiritual sebagai solusi atas problematika umat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sumiatun MPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita mengambil tema ini karena memang begitu penting di tengah kondisi seperti ini. Problem-problem baik yang hadir secara internal dalam diri kita maupun eksternal kadangkala memang mempengaruhi goyahnya iman takwa kita, sehingga jalan spiritual, pendekatan spiritual itu merupakan bagian dari solusi. Dan kemudian seperti apa detailnya kita akan langsung simak bersama-sama disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sumiatun MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah bahwa sampai pagi ini kita dikaruniai kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk bersama-sama tholabul ilmi. Semoga saja upaya kita, khususnya STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta yang diketuai oleh Pak Adi, betul-betul adanya kegiatan ini akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita semuanya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebenarnya saya jadwalnya masih tanggal 21 ya Pak Syafi'i ya. Betul. Kemarin itu di telepon Pak Hamim lukir dalam waktu sekedap karena Sabtu kami kegiatannya juga cukup lumayan, apalagi Ahad ini, habis ini nanti juga ngisi umroh gitu ya. Jadi kalau mungkin banyak hal yang kurang pas, nanti monggo dipaskan bareng-bareng, ditata bareng-bareng. Semoga saja hari kedepannya, termasuk hari demi harinya, kita akan lebih baik dan lebih baik. Amin. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah. Ini kami dapat tema pendekatan spiritual itu ya, sebagai solusi atas perbedaan umat. Ini kaitannya dengan umat, saya pikir keluarga juga bagian dari umat begitu. Nanti ayat-ayatnya di bawah saya juga ngambil yang berkaitan dengan seringnya terjadi pertikaian atau pertengkaran dalam rumah tangga begitu. Saya ngangkat atolak ya. Sekarang saya akan berangkat dulu dari definisi pendekatan spiritual. Spiritualitas, spirit dalam Al-Quran itu artinya roh. Spiritualitas dalam bahasa Arab itu ruhaniyah. Pendekatan spiritualitas adalah sesuatu yang memberikan kehidupan atau vitalitas pada sebuah sistem sehingga adanya dorongan untuk melakukan segala hal yang lebih baik. Artinya dengan yang namanya ruh, wah, itu ternyata luar biasa. Saya itu baca bukunya pendapatnya Imam Ghazali itu juga mengatakan ternyata roh itu luar biasa dan ini tentu berkaitan dengan agama. Pengaruhnya terhadap kehidupan. Imam Ghazali mengatakan begini, kalau laparnya fisik, makan, minum, selesai. Tapi kalau laparnya roh, artinya kosong dari agama, maka akan membawa akibat kehancuran yang luar biasa. Kejahatan dan lain-lainnya yang mengakibatkan kehancuran. Maka penting sekali begitu. Orang kadang, maaf ya, orang tua aja kadang kalau menguliahkan anak ini juga mikirnya itu, wah, nang agama ki ora angel masa depannya suram kayak gitu itu. Padahal Allah itu sudah menjanjikan bahwa ketika kita mengedepankan, menomorsatukan agama, hal-hal yang bersifat ruhiyah, Allah akan jamin itu. Nah, nanti ayatnya di bawah. Jadi intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Jadi barang siapa yang menolong agama Allah, tentu berusaha untuk mengikuti apa yang telah diaturnya, mengikuti syariatnya, pasti Allah akan tolong dan akan diteguhkan gitu ya keimanannya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir ini kita juga belajar dan belajar, nanti juga kita mungkin akan sharing begitu ya. Karena memang apa ya, kaitannya dengan roh-roh itu sekarang tapi malah banyak disalahgunakan ya. Jadi ada jualan ya yang bersifat goib itu, jualan info online, apa-apa online sekarang. Nanti mungkin ya yang dikhawatirkan nanti nikah online terus gimana gitu ya. Ya Bapak Ibu, berikutnya. Ini kebetulan yang masuk terus ini ya, jadi saya harus nyambi ini admitnya. Dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara menggunakan makna, nilai, tujuan, dan motivasi dalam mengambil keputusan atas segala sesuatu yang patut dilakukan berdasarkan hati nurani. Bapak Ibu, kita ini kadang melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani. Padahal hati nurani itu kalau diikuti itu kebenaran, fitrah begitu. Hanya saja mampu enggak kita ini mengikuti kata nurani kita. Saya sering mencontohkan kalau kepada mahasiswa. Umpamanya belanja, uangnya 50.000. Belanjanya 40. Terus sama simbah-simbahnya dikembalikan 90. Di dalam hati nurani paling dalam mengatakan bahwa kelebihan 50.000. Tetapi karena dia kadang mengabaikan kata nurani, sehingga malah ngomongnya, alhamdulillah tanggal tua dapat tambahan 50, lumayan bisa untuk makan 2 hari atau 3 hari. Itulah kenyataan. Maka bismillah, nurani ini penting, rohani juga penting, karena tadi kata Imam Ghazali seperti itu. Dan saya dukung itu. Saya memang kebetulan juga banyak membaca buku-bukunya Imam Ghazali dari sejak kuliah itu. Jadi termasuk pengagum barangkali ya. Berikutnya, persoalan spiritualitas erat kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan. Karena dialah sumber energi atau roh dalam segala sendi kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dalam kenyataan ini sering sekali melihat hal-hal kadang yang bertentangan dengan nurani. Saya juga kadang sedih. Maaf nggih, ada kadang pejabat yang saya yakin kok itu kayaknya berlawanan dengan hati nuraninya. Yang semula halal mungkin jadi haram. Yang semula haram jadi halal. Ini sedih begitu. Tapi itulah kenyataan. Maka saya kadang cuma gini, ya barangkali ini akhir zaman tuh seperti ini. Kebenaran justru dicari salahnya, kesalahan dicari pembenarannya. Ini kan terbalik-balik. Semoga kita semuanya, khususnya yang hadir pada kali ini gitu, benar-benar walaupun pahit ya kita menggenggam, semoga termasuk orang-orang yang mampu menggenggam nilai-nilai kebenaran sampai akhir zaman, sampai titik darah penghabisan. Ya orang kadang berpikirnya kalau saat ini nek raid dan rakumanan dan sebagainya, kita semoga tidak ikut. Udah mau dunia seperti apa kita punya keyakinan. Islam datang terasing dan akan berakhir terasing pula. Lah, mungkin saat ini seperti itu. Jadi kadang juga ada di dalam hati itu ya rasa khawatir begitu. Mau dus itu sekarang itu dilapor ke priye to iki jane iki. Jadi kebingungan kadang ngisi pengajian gitu. Saya benar sekarang sangat hati-hati dan
sekarang alhamdulillah yang pengajian juga sudah mulai semuanya begitu. Jadi ya tetap hati-hatilah begitu, tidak seperti sevulgar dulu kadang. Karena di balik itu semua kadang siapa tahu di antara jamaah pengajian itu ya ada yang pendukung yang kayak begitu. Jadi memang benar-benar super hati-hati. Ya, next Mbak Nia. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 9 aspek spiritualitas menurut Elkins. Nah, kita akan cermati bersama juga, barangkali nanti kok kayaknya beda ya. Yang pertama, dimensi transidental, meyakini secara lebih dalam dari apa yang dilihat dan dirasakan kaitannya dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi manusia itu sering kadang antara yang dilihat dan dirasakan itu memang adanya satu kata gitu. Tapi ketika memang keyakinannya sudah benar-benar bulat, Allah satu-satunya Tuhan. Tetapi kadang ada orang yang merasa bahwa antara yang dirasakan dan yang dilihat itu beda. Wah, umpamanya orang yang menyembah selain Allah itu kok sugih-sugih ya, kaya-kaya ya. Lah saya itu loh, yang Tuhannya benar kok ya tambah rekoso kaya ngene iki kepriye, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, wah saya kemarin jalan-jalan ke pasar itu cabai ternyata yo larang betul. Wah. Kalau secara umum malah 110, di rumah 110. Ini artinya kan antara yang kita miliki begitu ya, dengan yang kita maui ternyata juga beda. Lah, Bapak Ibu kaitannya dengan ketuhanan. Marilah kita sama-sama begitu tunduk begitu ya. Apa yang kita lihat tentang ayat-ayat kauniyah ini benar-benar merupakan wujud kekuasaan Allah yang mestinya menambah keimanan kita. Mungkin kayak kalau kita melihat ada satu laut gitu ya, yang airnya 2 macam, air tawar dan air asin, ternyata tidak bisa campur, tidak bisa menyatu, tetap terpisah. Ar-Rahman ayat 19 itu. Luar biasa. Lah, apa yang kita lihat itu intinya bagaimana supaya justru membuat kita semakin mengagungkan Allah begitu. Harapannya begitu. Berikutnya 2, makna dan tujuan dalam hidup ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi sebenarnya kalau kita mengacunya itu ke agama, itu sudah luar biasa lah. Rasanya dalam hidupnya, bahkan detik demi detiknya gitu, kok itu berlawanan dengan agama, pasti ya akan segera mundur, walaupun mungkin malu. Gitu. Kita ini kan sering kalau sudah terlanjur basah, menyaksikan adegan-adegan tertentu, kalau sudah terlanjur basah, nggak mau mengakui kesalahannya. Padahal dalam rangka untuk menyembah kepada Allah, mengabdikan kepada Allah, apa saja yang bertentangan atau berlawanan dengan aturan Allah, mestinya tidak dilakukan. Lah kenyataan saat ini tuh luar biasa lah. Mungkin ya dalam hidup baru sekarang ini saya banyak melihat adegan-adegan tuh yang berlawanan. Orang-orang pinter, orang-orang ya mungkin kita anggap sebagai ustadz begitu, tapi ternyata justru pendapatnya itu belok-belok begitu. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak masuk ke sana ya. Berikutnya, misi dalam hidup itu Al-Baqarah 30. Di situ intinya bahwa kita ini sebagai pemimpin begitu ya. Bagaimana memimpin di mana saja kita berada sesuai dengan amanahnya.
termasuk kami sebagai ibu rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tiap-tiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawab dan seterusnya. Semua ibu rumah tangga, pembantu, dosen, guru, ustadz, ustadzah, semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Karena kadang ngomongnya A ternyata perilakunya B. Nah ini menyedihkan yang oleh Allah disampaikan di surat As-Saff itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah marah terhadap apa yang dikatakan tetapi tidak melakukan. Saya sering sampaikan pada jamaah. Contoh umpamanya kalau saya ngajak sholat duha gitu saja. Saya kok nggak melakukan sholat duha, saya ditarik ke neraka dulu sebelum panjenengan semua ditarik ke neraka. Maka kunci kesuksesan Rasulullah salah satu diantaranya adalah ibda' binafsih. Apa yang ia lakukan baru nanti disampaikan. Tidak terbalik, menyampaikan dulu baru dilakukan, tidak seperti itu. Dimulai dulu baru dia yang memulai baru nanti disampaikan. Ya. Berikutnya kesucian dalam hidup. Nah, ini At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim tutahhirum wa tuzakkihim biha ila akhirih. Jadi mensucikan jiwa, harta, raga itu ternyata dengan sedekah. Nah, maka bagi orang yang paham tentang sedekah, itu enggak ada orang pelit. Orang yang pelit itu ya terus terang aja, semoga karena keadaan, bukan karena dia kaya, tapi senantiasa menghitung-hitung kekayaannya. Susah itu akan menjadi orang yang suci, lahir batinnya, hartanya termasuk. Tetapi apakah orang yang bersedekah itu tidak akan diuji? Diuji. Maaf, kadang suatu saat juga umpamanya kehilangan gitu. Ada pertanyaan dari seseorang. Apakah kita kurang sedekah ya? Ya kalau saya bilang ya insya Allah tidak. Ini sudah digariskan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. At-Taubah ayat 51. Di bawah juga ada itu ya di PPT ini. Katakanlah Muhammad bahwa semua musibah yang terjadi itu sudah aku gariskan. Jadi kalau kita umpamanya menyadari seperti itu gitu, ya saat mungkin kita diuji, ya sedih, tapi jangan lama-lama, biasa aja. Insya Allah pasti Allah akan gantikan ketika kita ikhlas dan ridho. Itulah kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya nomor 5. Nilai-nilai kebendaan, yakni menyadari bahwa tingkat kepuasan kebahagiaan tertinggi berasal dari nilai-nilai spiritualitas, bukan berasal dari hal-hal yang bersifat kebendaan. Maaf, kadang orang sudah memiliki sekian banyak harta, ternyata dia juga tidak puas. Itu membuktikan bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak bisa diukur oleh benda yang dimiliki. Sudah punya mobil berapa, sudah punya rumah berapa, nyatanya juga masih ada yang korupsi. Kalau umpama itu acuan kebahagiaan, ternyata tidak. Ada orang yang kelihatannya hidupnya sederhana, santun, pas-pasan secara ekonomi, tapi ia rajin bersedekah. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Karena memiliki kepuasan batin yang luar biasa. Tiada hari tanpa sedekah. Tiada hari tanpa tahajud. Tiada hari tanpa ngaji. Tiada hari tanpa witir. Tiada hari tanpa duha, dan sebagainya. Masing-masing orang mungkin punya kepuasan beda-beda. Lah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama, saya yakin ini rata-rata sebagai penggerak.
gerakan kebaikan-kebaikan di mana saja berada, dan terutama sekarang saat ini ya, selain gerakan yang bersifat spiritualitas, memang nampaknya kita juga dituntut untuk mengadakan gerakan-gerakan yang bersifat ekonomi, nampaknya begitu. Maka kalau saya nyangoni ibu-ibu beberapa saat yang lalu yo bersama mahasiswa KKN itu ya, nyangoni biji cabai dan biji tomat selain beberapa yang berkaitan ada sembako, ada Quran. Alhamdulillah saya perhatikan, dia selain seneng ngaji akhirnya cerita sendiri-sendiri, Bu, lombok kula wae, ya Allah Bu, sakniki larang kula mboten tuku lombok. Wah, artinya kepuasannya tidak sekedar kepuasan yang benar-benar bersifat rohaniah, tapi secara ekonomi dia merasa juga terbantu begitu. Maka Bapak Ibu, bismillah untuk mengangkat nilai-nilai spiritualitas ternyata juga tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya benda begitu, materi. Ya. Berikutnya, meyakini keadilan sosial dan menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu, orang itu kalau komunikasi saja nggak enak, ini juga membuat orang lain itu sakit hati dan akhirnya tidak simpatik. Dan ini banyak gitu. Kadang kita-kita ini kan sudah pendidikannya sudah tinggi-tinggi begitu. Tapi kadang komunikasinya masih sok menyakitkan begitu. Kalau humor beda, kadang kita ya gojek beda begitu, nggih. Tapi kadang ada memang memiliki karakter itu sering menyakitkan orang. Lah, maka bagaimana kita gitu evaluasi diri tentunya. Saya masih suka menyakitkan orang enggak? Komunikasi saya gimana? Padahal mestinya dia harus menyadari tanpa ada orang lain kita ini enggak bisa apa-apa. Kayak pagi ini saja kalau enggak ada, maaf ya, yang kita pakai ini saja. Ada kerudung, ada baju, ada kancing, ada mungkin kacamata, ada apa, itu semua orang lain. Maka bagi orang yang paham, kita ini ada, kita ini sukses, kita ini baik, adanya orang lain. Kita jadi seperti ini karena jasa orang guru. Jasa seorang guru. Saya kemarin menyampaikan ke mahasiswa ketika kami ngisi kuliah spiritual teaching. Kalian ini bisa kuliah di sini ini karena jasa seorang guru. Tidak akan pernah Anda itu bisa sampai ke meja kuliah tanpa jasa seorang guru. Maka saya bilang, banggalah kalian nanti jadi seorang guru. Jangan merasa seorang guru honornya kecil, karena kemarin termasuk saya beri sedikit motivasi bagaimana caranya seorang guru itu benar-benar jadi amal jariah begitu. Caranya gimana? Kita cari maisah, cari kehidupan yang lain di samping jadi guru. Wah, terserah saja saya bilang. Ya mungkin bisa dagang, bisa buka laundry, bisa buat makanan kecil, saya bilang. Silakan saja. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan di sekolah, di kampus, itu enggak terlalu banget mengharap bayaran gitu. Dikasih boleh, ya, dikasih boleh, tapi untuk apalagi minta ada target begitu ya, karena maaf loh ya, ngaji Quran aja ada ini, ngajar Quran. Saya pernah dialog dengan beliau. Saya itu ditanya begini, Mbak Som itu kalau merifat itu 1 bulan berapa kali pertemuan? Ini satu kelas ya, dulu belajar di UIN, yang dulu YIN gitu. Saya bilang, Mas, seumur hidup saya kayaknya saya tidak pernah ngurusi itu. Diparingi saya terima, tidak apa-apa. Serius,
Dia malah jawab gini ke saya, wah itu enggak profesional itu Mbak. Sekarang itu kita harus serba profesional. Jadi sekali datang berapa, sebulan nanti berapa, terus macam-macam gitu. Ya monggo saja gitu. Kalau kami umpamanya boleh berharap kepada semua para pendidik, niatilah bahwa itu adalah jariah kita. Ya sudahlah, cari yang lainnya gimana. Masalah dapat banyak, alhamdulillah. Bisa dibagi-bagi juga begitu. Nah, kalau itu jadi tujuan, saya yakin nanti akan beda buahnya. Kalau kurang dari yang ia inginkan, itu nanti ngomongnya yang macam-macam. Atau anaknya aja dibilangin, Nduk, Le, ojo cita-cita dadi guru ya. Ojo cita-cita dadi dosen yo. Cilik bayare dadi pengusaha wae. Wah, pengusaha sekarang lockdown. Ya, iya. Maaf, saya kecil-kecilan ada homestay itu setahun gak melaku. Tak syukur ke dewe to ya. Ya enggak apa-apa. Artinya enggak ngefek begitu loh. Malah saya bilang alhamdulillah bisa untuk ngamal gitu. Karena dipakai untuk anak-anak UIN, kos juga mahal, sama tempat di sana itu. Anak-anak ilmu tafsir Quran itu. Alhamdulillah, kan seneng gitu. Dia tidur di tempat yang nyaman barangkali ya. Anak mahasiswa tidurnya ber-AC gitu, ya seneng. Enggak apa-apa. Kesempatan untuk sedekah, saya bilang kalau enggak lockdown, mungkin kita malah enggak bisa sedekah. Nah, ambil hikmah di balik itu. Jangan kok terus wah biasanya iki sedina 750.000 wah. Aduh, kalau orang sudah pikirannya bahwa semua yang terjadi itu sudah digariskan oleh Allah, hidup itu enak subhanallah. Saya pikir panjenengan lebih, apalagi yang sepuh-sepuh ini ada Pak Syafri. Wah, saya yakin sudah banyak merasakan itu. Saya masih belajar, nanti tolong kami malah dibimbing begitu. Ya, berikutnya 7. Idealisme yakni menghormati dan senantiasa melihat potensi-potensi positif dalam semua aspek kehidupan seseorang. Ya, kita belajar melihat orang lain itu banyak positifnya dibanding negatifnya. Wah, kita ini yang banyak kan lihat orang lain itu kan negatif itu. Sehingga rata ono sing apik. Kalau saya nyontoni kepada orang yang berkeluarga gini Bapak Ibu, sampean kuwi padha ndhe bojo dirawat sing apik-apik, dimuliakan, dihormati, disenengke. Hidup diajak padu aja suami istri itu. Lah kok mati ditangisi ya rasa nangis timbang urip jak padu, saya bilang gitu. Jadi ini sering terjadi. Jadi melihat suaminya itu isinya kurang aja. Padahal ono suaminya ini resepsi ya bingung sih. Nah, artinya ketika kita masih hidup itu. Maka Bapak Ibu semoga kita bisalah begitu. Melihat potensi-potensi positif dari orang lain. Walaupun dia banyak kelemahan, tapi yakinlah bahwa pasti ada kelebihan. Falikulli syai'in maziyah. Pada tiap-tiap sesuatu pasti ada kelebihannya. Ya, berikutnya 8, kesadaran dan kemampuan berempati, dapat memaknai hidup melalui rasa sakit, penderitaan dan kematian. Ya, jadi orang yang rohaninya hidup itu biasanya empatinya tinggi. Bagaimana ya kalau saya seperti itu gitu? Enggak kok ada orang yang menderita ngomongnya malah begini, syukur, kandani ngeyel, enggak seperti itu. Jadi kita kalau ada orang yang mungkin menderita begitu, ngomongnya dalam hati kita malah begini, alhamdulillah saya diberi seperti ini, ya Allah bagaimana kalau seperti itu, sehingga kita segera untuk mengeluarkan, untuk membantu, untuk yang dilihat itu. Hari ini saya juga belum bisa ketemu Resna ya, Resna itu anak asuh saya, saya jadi sedih itu ya. Saat itu dia yatim masih kecil ikut saya 3 tahun saat SMA. Sekarang kuliah di STPI, kemarin ibunya meninggal jadi yatim piatu. Saya tidak menyampaikan kalau nanti sampai biayanya Risna kurang, insya Allah semoga Allah memberi karunia pada saya sehingga saya bisa bantu.
Dan insya Allah karena memang saya sudah berharap ada yang akan kami kuliahkan begitu. Jadi bagaimana kita merasakan begitu, karena maaf Bapak Ibu ya, karena kami hari-harinya hidup bersama anak-anak kebetulan lan yang serba kekurangan, kurang kasih sayang ibaratnya, kurang secara ekonomi, yatim piatu, fakir miskin, sehingga betul-betul bisa merasakan kadang datang tuh hanya bawa baju itu aja gitu. Sehingga anak-anak tolong besok dicariin apanya supaya terpenuhi. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini tepat sekali. Saat ini kita untuk berempati kepada orang-orang yang hidupnya perlu dibantu. Saat ini banyak sekali orang kadang mau makan sudah nggak bisa, ya. Jadi akhirnya sudah kata banyak orang tuh mantap mangan tabungan gitu ya, karena sudah habis ini. Maka ini mau Ramadan, kita khususnya pada bulan Ramadan ini paling tidak sudah ada rencana-rencana tertentu akan berbuat apa untuk orang lain. Karena banyak sekali saat ini benar orang yang kurang. Ya, berikutnya yang ke-9, keterhubungan, yaitu sebuah keyakinan tentang kesatuan kehidupan alam dan komunitas kemanusiaan, yaitu umat berdasar ikatan yang penuh cinta dan saling menjaga. Wah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sama-sama menjalin ikatan yang kuat dalam rangka untuk menata kehidupan yang lebih mengedepankan spiritualitas, akan tetapi juga bagaimana caranya ikut begitu, membantu begitu terwujudnya kehidupan lingkungan gitu, yang dia juga akan merasa bahagia adanya kita. Jangan sampai kita berada di tengah-tengahnya, malah orang tuh merasa gara-gara ada orang itu toh masyarakat ini jadi sial itu. Ini parah ini itu. Maka mari kita sama-sama begitu. Ya, next Mbak Nia. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sampai akhir itu ayat-ayat saja begitu ya. Penjenengan saya yakin nanti saya tidak usah baca ayatnya gitu ya. Saya baca artinya begitu, berkaitan dengan yang di atas tadi ayatnya saya jadiin satu. Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada ini perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Artinya fitrah kita ini adalah ya, Tuhannya Allah begitu ya. Al-Quran sudah komplit begitu, bagaimana kita tinggal mengikuti aturannya. Ya kadang memang ada yang bertentangan bagi orang yang nggak paham gitu ya. Mamanya anak yang seneng pacaran, pasti dia tidak suka dengan Al-Isra 32 itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Tapi ketika itu diikuti sebenarnya kan jadi mulia. Sekali lagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, mari kita sama-sama wujudkan. Generasi-generasi kita yang akan datang ini benar-benar generasi yang lebih baik harapannya daripada kita-kita ya. Juga Muhammad ayat 7, sebentar ini waktunya sudah, ya masih ada 6 menit lagi. Saya agak cepat. Biar nanti ada tanya jawab gitu ya Pak. Soalnya saya biasanya sok tanya, paling ini teman-teman tak takoki genten iso apa ora ngono paling. Nek ra iso ya engko tak kembalikan gitu ya. Barangkali untuk PR begitu. Ya, Muhammad ayat 7 ini tadi sudah saya sampaikan. Hei orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Jadi saya yakin semua kita ini sama-sama beriman kepada Allah. Hanya saja bagaimana caranya begitu supaya kedudukan kita di hadapan Allah gitu ya. Tetap istiqomah dalam kebenaran. Karena memang ya kita ini harian kita ini sering terjadi ada sesuatu yang membuat kita itu kadang
ya Allah, ya mungkin jengkel, mungkin maunya marah ini dan sebagainya. Tapi ketika dikembalikan begitu, bahwa Allah itu melarang jengkel, melarang marah. Termasuk kemarin saya ngisi syukur juga gitu. Tanda orang yang tidak bersyukur adalah karena banyaknya keluhan yang diucapkan. Maka ketika orang itu sering mengeluh, maka sebenarnya itu sangat tipis atau bahkan dia tidak bersyukur kepada Allah. Kapan kita mengeluh? Mengeluh pada Allah, tidak kepada manusia. Kalau ngeluh kepada manusia malah lebih tinggi gitu. Umpamanya ini mau tahun ajaran baru. Wow, anak saya ini mau kuliah saya belum siap itu. Nanti yang lain akan nyeletuk. Sampean pegawai tetap aku iki opo iki malah tambah remuk umpamanya. Maka hindari, jangan suka mengeluh kepada sesama manusia, enggak ada apa-apanya. Hindari betul. Dah jangan, wis walaupun kecuali kita curhat masalah agama, boleh. Saya kok sering umpamanya bangunnya kesiangan ya. Wah, kayak gitu itu boleh. Tapi kalau tentang keuangan ini dan sebagainya, saya pikir ya matur saja gitu. Saya agak ini bismillah, ngomongnya islami gitu loh. Ya njaluk bantuan tapi islami itu. Bantu. Wah, insya Allah lah nanti bareng-bareng golek nih duit itu. Kayak dulu ada mu'alaf yang ini Bu Zub ada yang mungkin diusir oleh orang tuanya dari rumah itu. Saya bilang bareng-bareng ayo ragati, SPP-nya bayari, bareng-bareng walaupun jane kalau dipikir maaf ya, orang itu kalau nuruti keinginan, itu keinginannya banyak sekali. Tapi kita ini gitu, harus bisa mengendalikan keinginan itu. Maka saya sering sampaikan, jangan memiliki keinginan di atas kemampuannya, supaya hidup itu enak, nyaman begitu. Tapi kalau orang sudah punya keinginan yang melebihi kapasitas kemampuannya, mumet. Orang mestinya masih naik sepeda, sudah kepengen motor, akhirnya dia pinjem dan sebagainya. Nah, mari kita sama-sama begitu dalam hidup ini bagaimana membuat walaupun kondisinya sekarang masih saat ini itu membuat kebahagiaan itu tetap bahagia. Kalau sekarang cabai mahal, biasanya kalau nyambel cabenya 10, halo Bu Zubaidah, ini yang suka pedas, ya sekarang 1. Karena sekilo saupit kok ya 110.000 gitu ya. Jadi ya kayak begitu. Supaya kita tetap bahagia, enggak yang macam-macam. Dan saya yakin kalau kita dalam keluarga ini biasa sudah menanamkan kepada anak-anak menikmati apa yang ada di atas meja, umpamanya kalau kaitannya dengan makan gitu, nggak akan pernah tanya yang lain-lain gitu. Alhamdulillah, isinya hanya alhamdulillah. Atau istri sudah menyampaikan kalau suaminya umpamanya seneng pedes banget, maaf mas, ngapunten kalau pakai bahasa halus, ngapunten mboten patek pedes, rada larang niki. Oh nggih mboten napa-napa. Lah inilah dalam keluarga itu ya, ketika hal-hal kayak gitu ditanamkan, itu nanti akan merembet ketika ia di luar keluarga. Dia mungkin di kampus, mungkin di sekolah dan sebagainya. Perilakunya itu akan senantiasa seperti itu. Komunikasinya juga biasa, ya gojekan biasa. Tapi ya tetap gitu loh. Mamanya enggak aneh-aneh gitu loh ya. Hidup apa adanya, tidak mengada-ada yang mestinya belum waktunya ada. Ya biasa saja, senenglah begitu. Ya, berikutnya Ar-Ra'd ayat 11 supaya kita ini semangat untuk mengembangkan diri ya ini ya. Merubah diri ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Wah, ini kita diawasi oleh Allah terus. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nih. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Nggih, siap Pak, 2 menit lagi. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah, selain Dia. Bapak Ibu, mari kita merubah diri. Saya yakin bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sepuh-sepuh di sini sudah banyak pengalaman. Kalau ada peringatan dari siapa saja, bismillah. Kita cepat aja menyesuaikan, rasa bodoh ngeyel. Ketika dia memang merujuknya kepada Al-Quran. Ikut saja begitu. Ya, next Mbak Nia. Ya, ini kaitannya dengan apa namanya solusi Pak. Gimana kita walaupun kondisi seperti apa, spiritualitas tetap jadi solusi. Artinya At-Thalaq ayat 2, demikianlah diberi pengajaran dengan itu. Ini ada bunyi ayat sebelumnya panjang, sehingga saya ambil yang belakang saja begitu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini yang titiknya di bawah ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, intinya kan takwa toh. Jadi hal-hal yang sifatnya spiritual itu benar-benar kita pupuk terus. Salah satu di antaranya lewat ngaji ini yang diadakan STP ini. Rajin sholat, rajin ngaji, setiap perilakunya ikhlas semata-mata karena Allah. Yakinlah semuanya akan berlalu. Sehingga Allah akan memberikan jalan keluar yang jalan keluarnya juga bagus. Maka kita juga sering doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasir. Harapannya kan begitu, dikeluarkan pada yang baik, dimasukkan pada yang baik, serba baiklah semuanya. Ayo next Mbak. Ya, ini At-Thalaq ayat 3. Wah, bagi orang yang bertakwa lagi nih. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu ini. Betapa indahnya kalau kita bareng-bareng kayak begini gitu ya. Subhanallah, saya kadang juga maaf, saya jarang memperlihatkan diri saya kecuali pas saya ngisi gitu ya. Maaf ini ada sedikit yang tertunda juga, mohon doanya ya, karena saya merawat ibu yang sudah sepuh gitu ya, dan nggak bisa gerak ibaratnya kalau tidak digerakkan, sehingga kami harus melakukan itu semua. Lah, saya yakin begitu bahwa ketika kita apa-apa itu merujuk kepada aturan Allah, sebisa kita tentunya, wong Nabi aja juga pernah ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla itu insya Allah lah, ada saja jalan keluarnya begitu. Wah, ini ku gimana ya, udah banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu kunci saya pikir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirih di An-Nasr itu. Maka bertasbihlah, memohon, memahasucikan Allah. Maka ketika dalam kondisi seperti apa, banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah di Quran surat An-Nasr itu. Ya, next Mbak Nia. At-Thalaq ayat 5. Wah, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Lah, kalau orang orientasinya ke sana, bertakwa, bertawakal kepada Allah, khususnya saya menasihati saya sendiri, insya Allah akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Apa? Dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Di akhirat tidak ada orang yang paling bahagia yang melebihi orang yang dihapuskan kesalahannya. Kenapa? Karena akan diberi imbalan surga. Ya, mungkin itu kayaknya udah selesai Mbak Nia ya. Next coba. Halo Mbak Nia. Kayaknya ini sudah terakhir, nggih. Ada atau ayat 51. Jadi kita harus dalam dunia ini pasti ada liku-liku macam-macam. Kita harus yakin bahwa semua yang terjadi sudah digariskan oleh Allah, sehingga kita itu ketika ada sesuatu itu
tidak perlu terlalu kecewa apa yang luput dari kita, dan tidak terlalu bahagia dan sombong apa yang diberikan kepada kita. Biasa-biasa saja, banyak berzikir kepada Allah sehingga kehidupan kita benar-benar akan merasakan kebahagiaan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf kurang lebihnya. Monggo Pak Syafi'i. Siap, bisa. Saya kembalikan. Matur sangat besar yang sudah memberikan banyak hal penguatan secara spiritual tentang bagaimana ketika kita menghadapi problem-problem dalam kehidupan ini. Dan kita langsung saja masuk kepada sesi diskusi untuk lebih mempertajam, memperdalam tema kita tentang pendekatan spiritual sebagai solusi atas problematika umat. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang hendak bertanya atau semacamnya, boleh pakai chat ya, chat yang ada di Zoom, maupun boleh pakai menanyakan secara langsung. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu siapa yang hendak menyampaikan. Pak Rusli, J. Ya. Pak Rusli, monggo Pak Rusli. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan ceramahnya. Ini kalau saya mengentari applicable ini. Nah, pada awal-awal ceramah tadi, Ibu menyampaikan sekarang itu ada salah satu contoh bahwa anak sekarang kalau belanja kemudian sisa uangnya itu kelebihan, sisa susuknya, kalau bahasa Jawa ini susuk, itu tidak dikembalikan, malah alhamdulillah. Nah, saya ini menyampaikan beberapa hari yang lalu saya melihat di TV, langsung di TV, anak muda. Ketika itu dia punya etikat yang baik karena dia nggak tahu di rekening banknya itu menambah saldo. Dia nggak tahu dari mana. Kemudian karena ada uang, dia belanja uang itu. Tapi etikat baiknya bagus sekali, tapi ditanggapi oleh pihak bank yang salah kirim tadi itu dengan negatif. Apa yang terjadi? Teman kita yang muda tadi itu melaporkan bahwa dia itu kelebihan uang. Tapi karena uangnya sudah untuk belanja, sehingga dia itu hanya mampu mencicil di pelan-pelan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dia sekarang itu dihukum, Bu. Gara-gara dia itu jujur mengembalikan uang yang bukan haknya itu. Nah, ini saya menyampaikan, ini bukan saya negatif pada pendapat Ibu, tapi hal ini juga terjadi seperti ini. Ini betul saya melihat di TV, anaknya bagus, masih muda. Saya tidak melihat ada tidak kejujuran pada person yang ada di TV itu. Yang terjadi dia dihukum gara-gara dia jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini miris juga ya. Jadi anak yang baik tiba-tiba saldonya bertambah, beretikat pengen mengembalikan tapi dicurigai dan akhirnya malah dihukum ini. Kasihan sekali. Gimana Bu Sam, hendak langsung ditanggapi atau kita tunggu respon yang lain dulu? Ya mungkin satu-satu Pak Syafi'i nggak apa-apa. Baik, monggo Bu Sam. Ya Pak Rusli yang kami hormati, matur suwun, ini juga memberikan pembelajaran juga pada kami khususnya. Jadi gini Pak, memang kayaknya sekarang ini modus gitu loh untuk menjatuhkan orang atau menyengsarakan orang gitu. Maka hati-hati begitu. Jadi kadang maaf nggih, orang tuh kepengen berbuat baik, endingnya malah ya kepengennya kayak itu tadi dihukum gitu. Karena memang kayak gitu. Jadi gimana ya? Maaf nggih, saat ini tersekopnya negara itu kan banyak orang itu membuat hoax tertentu untuk memancing orang supaya marah. Kalau marah lah berarti kena. Maka dalam grup kami itu ada, kita tidak usah menanggapi sama sekali karena dia sebenarnya tujuannya adalah memancing kami. Termasuk itu Pak, mungkin itu pancingan gitu. Tapi maaf Pak, walaupun yang dipancing itu baik,
karena etika dari yang memancing tadi sudah tidak baik, intinya kan cuma mau cari masalah tuh itu. Bagaimana kita mensikapinya? Kadang-kadang tinggal ini Allah nanti yang akan membalasnya. Kita di Indonesia ini sekarang kan juga begitu toh Bapak Ibu yang kami hormati kondisinya. Kapan Allah akan menampakkan kekuasaannya kepada orang-orang yang zalim? Sekarang kan gitu pada akhirnya. Maunya kita itu kalau umpamanya maaf nggih, menemukan sesuatu dikembalikan. Ini di jalan loh Pak. Lah yang menemukan itu malah dikira copet juga digebuki yuk. Lah saya juga maaf pernah itu adegan seperti itu tuh ini. Jadi orang bahkan kok itu anak kandung saya, Mbak Ilma beberapa saat yang lalu hampir itu. Jadi ada orang naik motor HP-nya jatuh. Sama Mbak Ilma diambilkan, Mbak Ilma itu malah diweh gitu. Saya tuh sampai ndredeg, padahal dia itu mau ngambil akan segera ditutup ke, malah yang kena maki-maki itu anak saya dimarah-marah. Inilah Pak kehidupan. Yang didahulukan adalah suudzonnya, bukan husnudonnya. Maka kapan itu saya ada HP jatuh, nggak tak ambil, aku takut. Iya Pak, itu di depan saya, nggak saya ambil, karena pengalaman dari anak saya. Di jembatan panjang setelah saya pulang dari STPI sebelum jembatan layang, kelotak gitu, tahu saya HP, aku nggak mau ngambil, aku nanti malah ditonjok atau di apa, seperti itu. Sehingga kita ini ya Pak, yang orang senang berhusnudzon, akhirnya kan takut atau membantu orang. Padahal saya tahu, mesti itu saya pikir diambil belakang saya, nggak urusan Pak saya, karena saya takut. Nah akhirnya kan membuat takut orang berbuat baik. Karena anak saya barusan gitu. Jadi seperti itu tadi yang umpamanya rekeningnya kok tambah ini. Ya itulah kayaknya kalau kita boleh mengamati saat ini tuh memang benar-benar akhir zaman gitu loh. Heran saya itu. Wong saya aja belum lama orang ngopo-ngopo nggur cetok wong Covid itu ya langsung ditelepon ini harus segera swab, harus segera ini, Masya Allah. Sudah itu saya rapid, kebetulan ditulis tangan Pak itu juga. Kok meragukan kayak gini? Saya langsung menghubungi ownernya. Kebetulan Dokter Madi itu kan teman satu grup dengan saya, Dokter Madi itu. Terus langsung dikotek rapi, dibawa ke situ. Lah maksud saya itu kayak gini sadisnya orang, Masya Allah. Saya itu sampai, itulah kehidupan Pak. Maka benar saat ini, udah pokoknya kayak apa kondisinya. Yang penting kita semuanya, ketika sebenarnya ya para orang-orang yang punya kekuasaan itu, kalau merujuknya itu kepada hukum Allah gitu ya, padahal kan Allah sudah memperingatkan yaitu di Ali Imran ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menetapkan sesuatu kok tidak merujuk kepada hukum Allah, maka ia masuk kepada golongan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang menetapkan suatu hukum kok tidak merujuk kepada hukum Allah, kepada Al-Qur'an As-Sunnah, maka ia masuk ke wilayah zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang menetapkan suatu hukum kok tidak merujuk kepada Al-Qur'an, maka ia termasuk orang yang fasik, rusak. Lah saat ini nampaknya itu seperti itu, rusak ini Pak. Nah, mungkin itu Bapak Rosli, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Pak Rosli yang sudah memberikan tanggapan-tanggapan dan tampaknya memang tadi cukup menarik untuk diangkat ya. Dan demikian Bapak Ibu tanggapan dari Bu Som. Dan karena ini waktunya sudah di penghujung, mohon maaf sekali karena kami tidak bisa membuka sesi diskusi lagi. Oleh sebab itu kita akan langsung masuk kepada acara terakhir yaitu penutup. Monggo Bapak Ibu kita akhiri agenda kita ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekilas info sebelum
saya tutup dengan salam. Insya Allah ngaji online yang ke-40 besok kita akan mengangkat tema membersamai keluarga meraih surga bersama Bapak Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, yang juga beliau sebagai Direktur Seni Budaya dan Kreativitas, termasuk juga trainer nasional. Beliau adalah Bapak Setio Adi Purwanto, SPD MPDI. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini sekilas info juga, STPI sudah selesai akreditasi dan predikatnya bagi kami sudah sangat memuaskan. Juga Prodi PGMI dan PIAUD demikian pula dan kali ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang kiranya nanti ada rekan, tetangga, dan teman-teman yang lainnya yang menghendaki untuk daftar kuliah di STPI, kami persilahkan bisa menghubungi nomor saya atau nomor yang tercantum di web flyer STPI, monggo ya. Insya Allah kami akan respon dengan cepat insya Allah. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca salam ya dari saya. Assalamualaikum